Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Semoga Bunda semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai fakta tentang problem popok sekali pakai. Nah, ya, American Academy of Pediatrics and American Public Health Association menyarankan agar orang tua tidak membuang kotoran dan urin ke tempat sampah biasa. Limbah kotoran manusia dianggap biowaste karena dapat membawa virus, bakteri, dan dapat menjadi bahaya kesehatan yang serius jika masuk ke sistem perairan. Lembaga Konservasi Lahan Basah atau Ekoton menemukan jika 80% sampah yang mengapung di Sungai Surabaya adalah popok bayi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena popok bayi mengandung banyak senyawa kimia yang berbahaya. Popok sekali pakai, termasuk limbah yang sulit terurai ya bun, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurai pospak ketika terkena sinar matahari dan udara. Tidak ada yang tahu pastinya berapa lama waktu agar popok sekali pakai bisa terurai. Penelitian memperkirakan berdasarkan dari material popoknya, agar bisa benar-benar terurai membutuhkan waktu sekitar 250 hingga 500 tahun. Tahukah bunda, penghasil limbah rumah tangga terbesar adalah popok. Jadi popok sekali pakai adalah penghasil ketiga limbah terbesar di tempat pembuangan sampah. Dan faktanya 50% sampah rumah tangga dihasilkan dari popok sekali pakai. Contohnya dari hasil investigasi ada sekitar 3 juta sampah popok sekali pakai cemari Sungai Brantas di Jawa Timur tahun 2017. Dan itu baru wilayah Jawa Timur di satu sungai loh bun. Belum lagi di wilayah lain, dan di tahun 2021 ini mungkin sudah lebih banyak lagi jumlah sampahnya karena semakin mudahnya kita mendapatkan pospak di warung-warung kecil sekalipun. Jadi itulah fakta dari problem popok sekali pakai saat ini ya bun. Bahaya pospak atau popok sekali pakai dilihat dari komposisinya. Itu menurut Rizka Darmawanti, peneliti senior Ekoton, Lembaga Konservasi Lahan Basah. Sodium poliakrilat atau SAP yang banyak digunakan dalam popok dihasilkan dari minyak bumi sehingga dikhawatirkan mengandung senyawa toksin. Selain itu, SAP seringkali dihubungkan dengan sindrom keracunan atau toxic shock syndrome. Penggunaan popok dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan bakteri tumbuh dan meningkatkan risiko infeksi TSS. Bahkan dari hasil penelitian menunjukkan jika pegawai yang bekerja pada pabrik yang menghasilkan poliakrilat sering menderita kerusakan organ wanita serta kehilangan berat badan secara drastis dan kelelahan. Karena kemampuan serapnya yang sangat ekstrem inilah, poliakrilat juga menyerap kelembaban dari kulit dan menyebabkan ruam. Selain itu, pemutih popok dihasilkan dari klorin yang menghasilkan senyawa dioksin. Dioksin ini sering menyebabkan gangguan terhadap sistem endokrin, kanker, dan cacat reproduksi dan perkembangan. Tidak hanya itu, pewangi yang ada di dalam popok juga mengandung senyawa talat yang terbukti menyebabkan gangguan sistem endokrin dan dikategorikan sebagai racun sehingga penggunaannya dibatasi. Pewangi pada popok juga bisa menyebabkan iritasi loh bun. Popok juga mengandung tributilin atau TBT yang merupakan toksin yang berpotensi mengganggu aktivitas gen yang menyebabkan obesitas. Dalam banyak penelitian yang menggunakan hewan uji dan hewan liar, terbukti bahwa TBT menyebabkan ikan dan siput mengalami pergantian jenis kelamin. Dengan banyaknya kandungan berbahaya dalam popok, para pakar kesehatan menganjurkan penggunaan popok bagi bayi di bawah 6 bulan harus diganti sebanyak 5 kali sehari. Sedangkan untuk anak di atas 6 bulan, popok harus diganti 3-5 kali sehari. Selama ini orang mempercayai bahwa suleten yang diderita bayi karena popok bayi dibakar. Padahal suleten ini akibat dari kandungan di dalam popok yang sudah tercampur dengan kencing bayi ya bun. Begitu banyaknya kandungan berbahaya yang terdapat di dalam popok, itu sangat mengerikan jika kita bayangkan kita menggunakannya untuk bayi kita setiap hari, untuk anak kita setiap hari.